Di Desa Sumberjati, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, pagi datang dengan suara kokok ayam dan bau tanah basah. Jalan-jalan tanah berkelok di antara sawah, dan kabut masih menggantung rendah saat seorang perempuan parubaya mendorong gerobak sayurnya menyusuri gang sempit. Namanya Ibu Lastri. Perempuan itu sudah hampir 20 tahun menjalani rutinitas yang sama, bangun pukul 3 pagi, memasak air, menyiapkan sayuran segar yang ia dapat dari pasar subuh, lalu berkeliling dari rumah ke rumah. Gerobaknya bukan gerobak besar. Rangkanya dari besi tua yang sudah berkarat di beberapa bagian, rodanya kadang macet saat melewati jalanan berbatu. Di atas gerobak itu, sayur mayur ditata seadanya, bayam, kangkung, wortel, tahu, tempe, dan kadang telur. Tak ada teriakan khas penjual keliling. Ibu Lastri hanya mengetuk pagar-pagar rumah dengan ujung kayu, lalu menyapa ramah. Semua warga desa mengenalnya. Di mata mereka, Ibu Lastri hanyalah penjual sayur biasa. Tak ada yang tahu kalau di balik keringat dan lelahnya setiap hari, tersimpan mimpi kecil yang diam-diam ia pelihara. Rumah Ibu Lastri berdiri di tepi desa, tidak terlalu besar, tapi bersih. Dindingnya dari papan, lantainya dari semen kasar. Di belakang rumah itu, ada gubuk kayu kecil yang dulu digunakan suaminya sebagai gudang. Suaminya, Pak Wiryo, sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit paru-paru. Sejak saat itu, Ibu Lastri hidup berdua dengan anak semata wayangnya, Tika, yang sekarang sudah bekerja di kota. Tapi sejak Tika pindah, rumah itu terasa semakin sepi. Setiap kali Ibu Lastri melewati SD Sumberjati, ia memperhatikan anak-anak pulang sekolah dengan wajah lelah. Tas mereka lusuh, sepatu banyak yang sudah bolong. Tapi bukan itu yang membuat hati Ibu Lastri tergerak. Yang membuatnya resah adalah ketika melihat anak-anak itu berkeliaran di lapangan kosong dekat sawah, bermain layang-layang atau hanya duduk mengobrol tanpa arah. Tidak ada taman baca, tidak ada perpustakaan, bahkan buku cerita pun nyaris tak terlihat di tangan mereka. Padahal, dulu Ibu Lastri ingat betul bagaimana ia sangat ingin sekolah tinggi. Tapi keluarganya tidak mampu. Ia hanya tamat SMP, lalu ikut ibunya menjual sayur. Sejak kecil ia sudah suka membaca. Dulu ia sering mencuri waktu untuk membaca buku pinjaman dari rumah Pak Lurah, satu-satunya orang yang punya rak buku di desa itu. Buku-buku itu membawa imajinasi kecilnya menjelajahi dunia yang tak bisa dijangkau oleh kakinya. Tapi anak-anak sekarang, pikir Ibu Lastri, seperti kehilangan pintu masuk ke dunia itu. Desa Sumberjati memang masih tertinggal. Jalan utama hanya satu dan itu pun baru diaspal 2 tahun lalu. Listrik kadang mati mendadak, dan sinyal telepon seperti main petak umpet. Sekolah dasar hanya ada satu, dengan guru yang sering bolak-balik ke kecamatan karena kekurangan tenaga pengajar. Sekolah menengah harus ditempuh sejauh 12 km. Anak-anak harus naik sepeda atau, kalau beruntung, menumpang truk sayur. Pernah suatu hari, Ibu Lastri melihat seorang anak lelaki duduk di bawah pohon mangga sambil membawa kertas koretan. Anak itu, Jono namanya, sedang menggambar robot. Gambarnya sederhana, tapi ada semangat yang tak bisa dijelaskan. Ketika ditanya, Jono menjawab kalau ia ingin jadi insinyur, seperti yang ia lihat di acara televisi seminggu lalu. Buku-buku tentang robotan ada di kota ya, Bu? Pertanyaan itu menghantam batin Ibu Lastri lebih keras dari yang ia kira. Ia hanya tersenyum saat itu, tapi malamnya ia merenung lama. Anak-anak seperti Jono harus punya lebih dari sekadar impian. Mereka butuh alat. Butuh bahan bakar untuk imajinasi mereka. Butuh buku. Namun, siapa dirinya? Hanya penjual sayur. Bahkan membeli sandal baru saja harus dicicil. Tapi pikiran itu tak kunjung pergi. Sejak malam itu, ia mulai menyusun rencana dalam diam. Rencana kecil dari hati yang besar. Setiap pagi, sebelum mendorong gerobak, ia menyimpan 1 lembar ribuan ke dalam toples bekas biskuit Hongguan. Di atas toples itu ia tempel kertas dengan tulisan tangan, untuk buku anak-anak. Tak ada yang tahu. Ia pun tak menceritakan pada siapapun. Bahkan saat anaknya pulang kampung, ia hanya bilang bahwa uang tabungan itu untuk keperluan mendesak. Bukan bohong, hanya ditunda untuk diceritakan. Hari-hari pun berlalu. Musim tanam berganti musim panen. Harga cabai kadang naik, kadang anjlok. Kadang Ibu Lastri pulang dengan sisa dagangan yang tak laku. Tapi toples itu tetap diisi. Sedikit demi sedikit. Seperti menanam biji kecil dalam tanah keras,
dengan harapan suatu hari akan tumbuh dan berbunga. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, Ibu Lastri kembali mengingat senyum Jono. Ia membayangkan perpustakaan kecil di desanya. Bukan perpustakaan mewah dengan AC dan komputer. Cukup rak kayu dan buku-buku cerita. Ia membayangkan anak-anak duduk bersila, membaca dengan mata berbinar. Mungkin ada yang tertawa saat membaca cerita jenaka. Atau menahan napas saat membaca petualangan. Ia tak ingin imajinasi anak-anak Sumberjati mati sebelum tumbuh. Satu-satunya yang ia takutkan hanyalah cemoohan. Ia tahu, sebagian orang di desanya suka memandang sinis sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau dilakukan oleh orang kecil seperti dirinya. Tapi ia belajar satu hal dari menjadi penjual sayur selama 20 tahun, diam adalah kekuatan. Maka ia terus menabung, terus mendorong gerobaknya setiap pagi, terus menyimpan mimpi kecilnya dalam diam. Sampai suatu pagi, saat matahari baru menyembul malu-malu di balik bukit, Ibu Lastri menatap toples yang kini nyaris penuh. Tangannya bergetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya bukan hanya uang, tapi semangat yang terkumpul dari ribuan langkah kaki menyusuri jalan desa. Ia tahu, saatnya hampir tiba. Gubuk kayu di belakang rumahnya, yang dulu hanya gudang, mulai ia bersihkan. Ia tidak tahu akan jadi seperti apa nanti. Tapi ia percaya, seperti semua perjalanan besar, semuanya dimulai dari langkah pertama. Dan langkah itu, pagi itu, dimulai dengan satu keputusan kecil, membeli buku pertama dari pasar loak di kota. Sore hari di Sumberjati biasanya diisi dengan suara jangkrik dan tawa anak-anak. Tapi tawa itu terdengar aneh di telinga Ibu Lastri. Bukan karena ia tidak suka mendengar anak-anak tertawa, tapi karena tawa itu seringkali diiringi teriakan tanpa arah, permainan yang kasar, atau sekadar duduk melamun di bawah pohon. Di halaman lapang dekat balai desa, belasan anak berkumpul. Ada yang bermain kelereng, ada yang menendang bola plastik yang sudah kempes setengahnya, dan ada pula yang hanya saling dorong. Beberapa terlihat bosan, tak tahu harus apa. Tak satu pun dari mereka membawa buku. Tak satu pun yang terlihat baru pulang dari tempat belajar. Sumberjati memang tidak punya taman bacaan, apalagi bimbingan belajar. Sekolah dasar mereka hanya buka pagi, dan begitu bel pulang berbunyi, anak-anak dilepas begitu saja ke dunia yang hampa. Ibu Lastri sering duduk di kursi kayu depan rumahnya pada sore hari, mengamati anak-anak itu dari kejauhan. Sesekali ia memanggil mereka, menawarkan pisang goreng atau teh manis. Mereka datang dengan senyum malu-malu, lalu duduk sebentar sebelum kembali berlari entah kemana. "Apa kalian suka membaca?" tanyanya suatu hari. Anak-anak itu saling pandang. Beberapa mengangkat bahu. Yang lain tersenyum kikuk. "Aku pernah baca buku bergambar waktu kelas 1, kata Lilis, anak tetangganya. "Tapi sekarang bukunya udah sobek." "Aku cuma lihat buku di rumah Pak Guru," kata Wawan. "Buku cerita apa yang kalian suka?" tanya Ibu Lastri lagi. "Aku pengen baca cerita tentang pesawat." "Aku suka cerita hantu." "Aku pengen baca komik Naruto, Bu." Mereka tertawa. Ibu Lastri juga ikut tersenyum, meskipun hatinya berat. Ia tahu apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya bacaan hiburan, tapi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal dunia di luar batas sawah dan jalan setapak. Dunia di luar gunung yang mengelilingi desa mereka. Sementara itu, sore demi sore Ibu Lastri makin sering menyaksikan perkelahian kecil. Anak-anak yang berteriak karena rebutan bola, atau saling ejek karena bosan. Tak ada orang dewasa yang mengarahkan. Orang tua mereka sibuk di ladang. Televisi di rumah kebanyakan hanya menyiarkan sinetron atau acara lawas. Tak ada bahan untuk mereka mengeksplorasi pikiran. Bahkan gambar di dinding sekolah pun sudah pudar oleh hujan. Ibu Lastri teringat percakapan dengan Tika, anaknya, yang pernah mengeluh tentang literasi anak-anak di kota. "Bu, banyak anak sekarang lebih kenal karakter di video game daripada tokoh-tokoh sejarah atau penemu dunia. Padahal kalau dari kecil sudah dikenalkan dengan buku, bisa jadi beda arah hidupnya." Kalimat itu membekas. Dan kini, Ibu Lastri melihat sendiri bagaimana anak-anak di desanya seperti tumbuh tanpa pegangan. Suatu hari, Ibu Lastri mengajak salah satu anak tetangganya, Andi, ke dalam rumah. Ia mengeluarkan satu-satunya buku yang ia simpan sejak dulu, buku cerita rakyat bergambar. Buku itu lusuh dan sudah sobek di beberapa halaman. Tapi saat dibuka, mata Andi berbinar.
Ia menunjuk gambar kancil mencuri mentimun sambil tertawa kecil. "Bu, boleh pinjam bukunya?" "Tentu saja," jawab Ibu Lastri, "tapi jaga baik-baik, ya." Keesokan harinya, Andi kembali. Kali ini bersama dua temannya. Mereka duduk di teras rumah Ibu Lastri, membaca bergiliran. Kadang tertawa, kadang saling berebut halaman. Ibu Lastri hanya mengamati dari balik jendela, sambil mengaduk adonan gorengan. Hatinya hangat. Buku satu itu mulai berpindah tangan. Dari Andi ke Rika, dari Rika ke Doni, lalu kembali ke Ibu Lastri dalam keadaan makin lusuh. Tapi Ibu Lastri tidak keberatan. Buku itu hidup. Ia ingin lebih banyak buku yang bisa menghidupkan imajinasi anak-anak itu. Lalu datang sore yang tak terlupakan. Seorang anak bernama Dimas, cucu dari buru miem yang biasa membeli sayur, datang membawa sekotak kardus. Ia bilang, "Ini buku-buku lama dari kakak saya, Bu." Kata ibu, "Kalau Ibu Lastri suka buku, boleh dikasih aja." Ibu Lastri membuka kardus itu seperti membuka harta karun. Isinya campur aduk, buku cerita anak, ensiklopedia mini, buku mewarnai, dan beberapa novel remaja. Walaupun sebagian sobek atau terlipat, bagi Ibu Lastri ini seperti emas. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih dari sekadar meminjamkan buku. Ia membayangkan tempat di mana anak-anak bisa duduk, membaca, belajar, bahkan mendengarkan cerita. Sebuah tempat sederhana, tapi penuh semangat. Tempat yang bisa menjadi titik balik. Ibu Lastri mengajak anak-anak yang sering bermain di halamannya, lalu bertanya, "Kalau ibu bikin tempat baca, kalian mau datang?" Semuanya mengangguk cepat. Mata mereka bersinar. "Di mana tempatnya?" tanya salah satu. "Nanti ibu tunjukkan." "Tapi belum jadi. Harus kita bersihkan dan tata dulu." Anak-anak itu penasaran. Ibu Lastri membawa mereka ke belakang rumah. Gubuk tua itu masih kosong. Lantainya tanah, dindingnya papan, dan atapnya sebagian bocor. Tapi bagi anak-anak itu, tempat itu seperti petualangan baru. Mereka berteriak kegirangan, membayangkan bagaimana tempat itu bisa jadi ruang baca mereka. "Kalau ibu bangun ini jadi perpustakaan kecil, kalian bantu, ya?" Teriakan, "Iya, terdengar serempak. Hari itu, Ibu Lastri merasa langkahnya semakin jelas. Ia tak lagi sendirian. Anak-anak itu mungkin tak sadar, tapi mereka telah memberi bahan bakar pada mimpi kecil yang selama ini hanya ia simpan dalam toples biskuit. Mereka bukan anak-anak nakal. Bukan anak-anak yang malas. Mereka hanya anak-anak yang terlupakan. Dan Ibu Lastri memilih untuk tidak ikut melupakan. Malam di desa Sumberjati turun lebih cepat daripada kota. Pukul 7 saja, rumah-rumah sudah sunyi, hanya diterangi lampu bohlam kecil dan sesekali suara radio yang menyala. Di rumah Ibu Lastri, kegiatan malam hari tidak banyak berubah sejak dulu. Usai membereskan sayur yang tidak terjual, ia mencuci tangan, menyeduh teh hangat, lalu duduk di depan meja kecil beralaskan kain batik. Malam itu, Ibu Lastri membuka kembali toples biskuit merah yang kini menjadi tempat menabungnya. Di dalamnya terselip uang ribuan dan 2 ribuan, hasil menyisihkan sedikit dari penghasilan jualan sayur tiap hari. Uang itu tidak banyak, tapi ada kesungguhan dalam setiap lembarannya. Tidak sekali dua kali ia tergoda mengambil untuk keperluan lain, gas yang habis, beras yang menipis, sandal yang putus. Tapi setiap kali hendak membuka toples untuk alasan-alasan itu, wajah anak-anak di lapangan selalu muncul di benaknya. Mereka butuh buku, bukan janji, gumamnya pelan. Pagi hari, aktivitas kembali seperti biasa. Ibu Lastri menyusuri jalan desa dengan gerobak sayurnya. Tapi kini ada satu perubahan kecil yang tidak diketahui pelanggannya. Harga beberapa sayur dinaikkan 100 perak. Tidak semua orang menyadari. Bahkan beberapa ibu rumah tangga tetap saja membayar tanpa protes. Tambahan 100 rupiah itu, sekecil apapun, adalah strategi kecil Ibu Lastri. Bukan untuk menumpuk untung, tapi agar tabungannya bertambah meski perlahan. Dalam seminggu, bisa terkumpul 5.000 lebih. Belum banyak, tapi cukup untuk membeli satu buku bekas di pasar Loa Kota. Setiap minggu, Ibu Lastri menyempatkan diri naik angkot ke kota terdekat. Di sudut pasar, ada lapak buku bekas yang dikelola seorang pria tua bernama Pak Seno. Buku-buku itu ditumpuk di atas terpal, beberapa bahkan dimakan rayap. Tapi bagi Ibu Lastri, itu adalah lautan harta. "Cari apa, Bu?" tanya Pak Seno suatu hari. "Buku cerita anak. Apa aja yang murah, yang masih bisa dibaca."
Pak Seno mengangguk. Ia tahu bahwa sebagian besar pembeli hanya mencari buku untuk dibaca sekali lalu dilupakan. Tapi mata Ibu Lastri berbeda. Ada harapan di sana, bukan sekadar minat. Ia memilih buku-buku bergambar, dongeng Nusantara, buku pelajaran bekas kelas 3, bahkan buku bahasa Inggris yang sudah robek sampulnya. Ia tak mengerti isi semua buku itu, tapi ia percaya anak-anak akan menemukan caranya sendiri. Setiap buku yang ia beli langsung dibungkus rapi, disimpan dalam tas belanjaan, lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu di rumah. Kotak itu dulunya tempat menyimpan beras. Sekarang, ia sulap menjadi tempat koleksi buku. Di luar kotak, ia tempel tulisan, untuk anak-anak desa Sumberjati. Hari demi hari, isi kotak itu bertambah. 5 buku menjadi 10. Lalu 20. Beberapa anak mulai datang setiap sore, duduk di depan rumah Ibu Lastri dan membaca. Kadang mereka bergiliran, kadang saling membacakan keras-keras. Anak-anak seperti Wawan, Rika, dan Dimas mulai betah berlama-lama. Bahkan ada yang rela membantu menyapu halaman hanya agar lebih dulu membaca buku baru. Mereka belum tahu istilah literasi. Tapi mereka tahu rasanya diajak masuk ke dunia yang tak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mudah. Suatu hari, seorang tetangga, Bu Surti, datang sambil melipat tangan di dada. "Las, kamu ini kenapa sih? Pagi jualan sayur, sore malah ngumpulin anak-anak. Apa nggak capek?" Ibu Lastri tersenyum. "Capek, Bu. Tapi senang lihat mereka tertarik baca buku." "Buat apa, toh? Anak-anak itu lebih butuh makan daripada buku." Komentar seperti itu tidak hanya datang dari satu orang. Beberapa orang dewasa menganggap usaha Ibu Lastri membuang waktu. Mereka bilang anak-anak harus disuruh membantu orang tua, bukan duduk baca buku. Tapi Ibu Lastri tetap pada niatnya. Ia tahu, memberi makan pikiran sama pentingnya dengan memberi makan perut. Ia juga mulai melibatkan anak-anak untuk merawat buku. Ia mengajari mereka membungkus buku dengan plastik bekas, membersihkan debu dari halaman, dan menulis nama peminjam di buku tulis bekas. Aturannya sederhana, pinjam, baca, dan kembalikan dalam keadaan baik. Mereka pun belajar bertanggung jawab. Lalu datang hari istimewa. Seorang anak bernama Lina, yang biasanya pemalu, datang dan berkata, "Bu, aku mau nyumbang buku." Tangannya kecil, tapi memegang satu buku cerita berjudul Petualangan di Kebun Binatang. Buku itu agak usang, tapi masih utuh. Lina bilang itu hadiah ulang tahun dari bibinya, tapi ia ingin anak lain juga bisa baca. Ibu Lastri memeluk Lina. Tidak hanya karena buku itu penting, tapi karena ia sadar, semangat itu menular. Anak-anak mulai ikut merasa memiliki perpustakaan kecil itu. Mereka tidak hanya sebagai peminjam, tapi juga penjaga dan penyumbang. Beberapa hari kemudian, Ibu Lastri kembali ke kota dan membeli satu rak buku bekas dari toko barang loak. Rak itu tua dan goyang, tapi cukup untuk menata buku-buku yang mulai berdesakan di kotak kayu. Ia letakkan rak itu di gubuk belakang yang perlahan mulai dibersihkan. Tak lama kemudian, beberapa anak mulai membawa tikar dari rumah masing-masing. Ada yang membawa kalender bekas untuk dijadikan alas duduk. Ibu Lastri melihat semuanya seperti batu bata kecil yang menyusun bangunan mimpi besarnya. Perlahan, gubuk itu mulai berubah wujud. Bukan lagi gudang kosong, tapi tempat berkumpul anak-anak, tempat mereka belajar membaca, belajar berbagi, dan tanpa mereka sadari, belajar bermimpi. Pagi itu berbeda. Ibu Lastri bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, tapi tangannya sudah sibuk menyapu debu di lantai gubuk belakang rumah. Ia menyingsingkan lengan kebayanya, membungkus rambutnya dengan kain, lalu mulai mengatur rak kayu yang semalam berhasil ia perbaiki dengan bantuan Pak RT. Paku-paku tua ditancapkan lagi, papan diganjal agar tidak miring, dan rak didirikan di dinding yang sudah diplester tipis-tipis. Hari itu adalah hari kelahiran perpustakaan mini. Ibu Lastri tak mengundang siapapun secara resmi, tapi kabar itu sudah menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak yang biasa bermain di depan rumahnya kini datang lebih awal dari biasanya. Mereka membawa semangat, rasa penasaran, dan sandal jepit yang masih basah karena embun pagi. Gubuk yang dulunya gelap dan berdebu kini terlihat jauh berbeda. Lantainya masih tanah, tapi telah dilapisi tikar anyaman dari plastik bekas. Rak-rak berisi buku berdiri tegak meski sedikit miring.
Dinding dihiasi gambar-gambar yang digambar sendiri oleh anak-anak, rumah, sawah, matahari, dan tulisan sederhana seperti, "Aku suka membaca," atau, "Buku adalah jendela dunia." Ketika anak-anak mulai duduk di atas tikar, Ibu Lastri berdiri di depan mereka. Ia menggenggam satu buku dongeng dan tersenyum. "Selamat datang di perpustakaan mini Sumberjati," katanya, suara lembut tapi jelas. "Ini bukan tempat belajar biasa. Di sini, kalian bisa membaca buku apa saja. Kalau tidak bisa membaca, kita akan belajar bersama. Kalau tidak mengerti ceritanya, kita akan cerita bersama." Tepuk tangan anak-anak spontan memenuhi ruangan kecil itu. Mungkin mereka tidak sepenuhnya mengerti apa itu perpustakaan, tapi mereka tahu ini tempat yang menyenangkan. Hari pertama itu, Ibu Lastri membacakan cerita Si Kancil dan Buaya. Ia mengubah suara, menirukan kancil yang licik dan buaya yang mudah ditipu. Anak-anak tertawa. Mereka berebut menirukan suara buaya yang terjebak. Bahkan si Lina yang pemalu ikut berani bertanya, "Kenapa buaya nggak bisa berenang pas dikerjain kancil, Bu?" "Karena buaya pun bisa lengah kalau hanya mengandalkan kekuatan tanpa akal," jawab Ibu Lastri. Anak-anak mengangguk seolah memahami filosofi besar di balik kisah sederhana. Setiap hari setelah itu, anak-anak berdatangan. Mereka datang setelah sekolah, kadang masih pakai seragam, kadang membawa bekal dari rumah. Ada yang datang hanya untuk melihat gambar, ada yang mulai berani mengejak kata. Beberapa dari mereka bahkan membawa adik kecilnya, ikut duduk diam di pojok. Tak butuh waktu lama, gubuk itu hidup. Anak-anak menamai tempat itu, Rumah Buku Ibu Lastri. Nama itu mereka tulis dengan spidol di atas kertas karton dan tempel di atas pintu masuk. Ibu Lastri menetapkan jadwal sederhana, hari Senin sampai Jumat sore, perpustakaan buka. Sabtu pagi, ada kegiatan dongeng. Minggu, anak-anak boleh membawa buku pulang, asal dikembalikan tepat waktu dan tidak rusak. Dua anak, Rika dan Wawan, ditunjuk menjadi petugas jaga. Mereka mencatat peminjaman di buku tulis bekas. Lina dan Dimas ditugasi membersihkan rak dan tikar. Anak-anak itu merasa bangga. Bukan hanya karena bisa membaca buku, tapi karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Suatu sore, Pak Guru Bambang, satu-satunya guru muda di SD Sumberjati, mampir ke perpustakaan mini. Ia berdiri tertegun di depan pintu, memandangi anak-anak yang membaca dengan serius. "Ibu Lastri, ini luar biasa," katanya pelan. "Saya hanya ingin anak-anak punya tempat untuk tumbuh, Pak," jawab Ibu Lastri sambil menyajikan teh manis. Pak Bambang membantu memperbaiki beberapa buku yang rusak, dan bahkan menyumbangkan beberapa buku pelajaran dari sekolah. Ia juga menawarkan ide untuk mengadakan kelas sore seminggu sekali. Dengan bantuan Pak Bambang, perpustakaan mini mulai berkembang. Anak-anak kini tak hanya membaca, tapi juga menulis cerita sendiri. Beberapa bahkan membuat gambar komik, menuliskan impian mereka di kertas warna-warni yang kemudian ditempel di dinding. "Kalau besar, aku mau jadi dokter," tulis Rika. "Aku ingin punya pesawat sendiri," tulis Andi. "Aku ingin jadi guru seperti Pak Bambang," tulis Lina. Kertas-kertas itu membuat dinding gubuk lebih berwarna dari sebelumnya. Hari demi hari, Ibu Lastri semakin yakin bahwa gubuk kecil itu bukan sekadar tempat baca. Ia telah menjadi rumah harapan. Tempat anak-anak merasa didengarkan, diberi ruang untuk bermimpi, dan yang paling penting, tempat mereka menemukan arti belajar yang menyenangkan. Namun, di balik semua itu, Ibu Lastri tetap menjaga kesederhanaannya. Ia masih menjual sayur setiap pagi. Masih menyisihkan 1000 demi 1000 untuk membeli buku. Masih menolak jika ada yang menyebutnya pahlawan. "Aku cuma ibu yang peduli," katanya suatu kali ketika ditanya oleh Pak RT. Dan mungkin, memang itu yang paling penting. Di saat banyak yang sibuk mengejar gelar, pangkat, dan jabatan, Ibu Lastri memilih untuk menjadi seseorang yang sederhana tapi berdampak. Dengan 2 tangan, 1 gerobak sayur, dan 1 hati yang tulus, ia membangun ruang kecil tempat imajinasi anak-anak bisa tumbuh bebas. Hari itu, menjelang matahari tenggelam, Ibu Lastri duduk di tikar bersama anak-anak, membacakan kisah burung cendrawasih yang tak mau pergi. Di akhir cerita, ia menatap wajah-wajah kecil yang kini akrab dengannya. "Suatu hari, kalian akan terbang tinggi, seperti burung itu. Tapi jangan lupa pulang, ya. Jangan lupa asal kalian," katanya sambil tersenyum.
Anak-anak mengangguk. Mereka belum tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Tapi mereka tahu, langkah itu sudah dimulai. Dari gubuk kecil. Dari buku lusuh. Dari satu perempuan yang tidak menyerah. Dari perpustakaan mini yang lahir dari cinta. Semakin sore, semakin ramai gubuk kecil di belakang rumah Ibu Lastri. Anak-anak datang satu persatu, beberapa membawa buku catatan, yang lain membawa cerita dari sekolah. Di tikar usang yang menjadi alas duduk, tawa dan suara bacaan bergema. Bagi Ibu Lastri, ini adalah kebahagiaan yang sederhana, melihat anak-anak desa mulai mencintai buku. Tapi di balik semangat itu, tak semua orang mendukung apa yang dilakukan Ibu Lastri. Perlahan, suara-suara sumbang mulai terdengar dari sekitar. "Wah, sekarang Ibu Lastri sudah jadi guru ya, bukan jualan sayur lagi," kata Bu Surti sambil tertawa kecil saat berpapasan di warung. "Ngapain sih capek-capek? Paling juga nanti anak-anak itu tetap kerja di sawah," celetuk Pak Darto, pemilik bengkel sepeda. Komentar semacam itu awalnya hanya sekadar candaan. Tapi lama-kelamaan menjadi gosip yang menyebar ke seluruh desa. Ada yang bilang Ibu Lastri hanya mencari perhatian. Ada pula yang beranggapan dia sedang mencari bantuan dari luar untuk keuntungannya sendiri. Ibu Lastri tidak membalas satupun komentar itu. Ia memilih diam, seperti biasanya. Ia tahu, niat baik tidak selalu diterima baik. Tapi tetap saja, hati kecilnya terluka. Ia tak pernah berpikir bahwa membacakan cerita dan meminjamkan buku bisa menimbulkan kecurigaan. Yang paling membuatnya sedih adalah saat salah satu orang tua datang marah-marah. "Anak saya pulang sore terus," katanya dari tempat ibu. "Saya butuh dia bantu ngarit, bukan baca buku," kata Pak Samin dengan suara tinggi. Ibu Lastri menjelaskan pelan bahwa anaknya hanya membaca dan membantu merapikan rak. Tapi Pak Samin tidak mau tahu. "Kalau bikin anak saya malas kerja, lebih baik tidak usah dikasih baca buku segala." Setelah kejadian itu, anak Pak Samin, yang bernama Edo, tidak datang lagi ke perpustakaan mini. Ia hanya berdiri jauh di tikungan jalan setiap sore, memandangi teman-temannya dari kejauhan. Ibu Lastri tidak bisa memaksakan. Ia hanya berharap waktu akan mengubah pandangan orang-orang. Sementara itu, ia tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Meski di dalam hati, ada rasa khawatir. Pernah satu sore, hanya 5 anak yang datang. Biasanya bisa belasan. Ternyata beberapa orang tua mulai melarang anak-anak mereka datang. Alasannya macam-macam, takut kecanduan baca buku, takut tidak mau membantu di rumah, atau takut terpengaruh hal-hal dari luar. Situasi itu membuat Ibu Lastri ragu. Ia duduk lama di depan rak buku, memandangi satu persatu koleksi yang sudah ia susun dengan cinta. Apakah ia terlalu memaksakan? Apakah benar bahwa ia hanya membuang waktu? Tapi saat ia hendak menutup gubuk lebih awal, Rika datang tergopoh-gopoh. Nafasnya terengah, seragam sekolahnya masih penuh noda tanah. "Bu, aku boleh baca sebentar?" Ibu Lastri mengangguk. Dalam diam, ia sadar bahwa satu anak yang tetap datang, lebih berarti daripada 10 anak yang terpaksa hadir. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Pak Bambang, guru muda dari sekolah. Ia menceritakan tentang tantangan yang dihadapinya. "Memang begitu, Bu. Perubahan itu butuh waktu. Orang tua di sini masih berpikir kerja keras itu soal otot, bukan soal otak," kata Pak Bambang. "Tapi saya tidak mau menyerah, Pak," kata Ibu Lastri. "Kalau dulu saya punya buku dan orang yang peduli, mungkin hidup saya bisa berbeda." Pak Bambang mengangguk, lalu memberikan ide, "Bagaimana kalau mengundang orang tua anak-anak untuk datang langsung ke perpustakaan mini? Membuat mereka melihat langsung kegiatan yang dilakukan anak-anak?" Ibu Lastri setuju. Maka minggu berikutnya, mereka mengadakan hari khusus, hari kunjungan orang tua. Tak banyak yang datang. Hanya 6 orang tua. Tapi cukup untuk membuka pintu kepercayaan. Mereka duduk di tikar, melihat anak-anak membaca, menulis, bahkan mendongeng. Pak Bambang ikut membacakan cerita, dan Ibu Lastri menyiapkan teh serta singkong rebus. Suasana hangat itu membuat sebagian orang tua mulai luluh. Beberapa bahkan ikut membaca buku cerita, meski terbata-bata. Mereka mulai mengerti bahwa tempat ini bukan sekadar ruang kosong, tapi ruang tumbuh. Hari-hari berikutnya mulai membaik. Anak-anak kembali datang. Beberapa orang tua mulai menyumbang majalah bekas. Bahkan Pak Darto, yang dulu mencibir, datang membawa 2 rak kecil yang tidak terpakai dari bengkelnya. "Kalau bisa dipakai, ya silakan, Bu,"
katanya canggung. Ibu Lastri hanya tersenyum. Ia tahu, hati manusia bisa berubah. Meski masih ada yang meragukan, tapi semangat anak-anak tidak padam. Mereka tetap datang setiap sore. Mereka tetap membaca, tetap menulis, dan tetap tertawa. Dan Ibu Lastri tetap di sana, menyambut mereka satu persatu, seperti biasa. Sore itu, seperti biasa, Ibu Lastri duduk di atas tikar plastik di dalam perpustakaan mini. Ia tengah membacakan kisah tentang penjelajah samudera. Anak-anak mendengarkan sambil bersandar di dinding papan, sebagian lagi rebahan sambil memeluk buku masing-masing. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada dering ponsel. Hanya suara Ibu Lastri dan deru angin dari celah-celah dinding kayu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari luar. Seorang laki-laki muda berdiri di ambang pintu. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tampak asing. "Permisi, Bu. Saya Reza, guru baru di SD Sumberjati," katanya sopan. "Saya dengar dari Pak Bambang, di sini ada perpustakaan?" Ibu Lastri mengangguk. Anak-anak menoleh heran. Ibu Lastri lalu mempersilakan Reza masuk. "Luar biasa," gumam Reza sambil melihat sekeliling. "Saya nggak nyangka di desa sekecil ini ada tempat baca seperti ini." Sore itu, Reza duduk bersama anak-anak. Ia membacakan satu cerita pendek sambil sesekali menirukan suara tokohnya. Anak-anak tertawa. Ibu Lastri tersenyum diam-diam. Reza lalu mengambil beberapa foto, katanya untuk dokumentasi pribadi. Tak disangka, foto-foto itu menjadi awal perubahan besar. Beberapa hari kemudian, Reza mengunggah foto-foto perpustakaan mini itu ke media sosial. Ia menulis caption sederhana, "Di sudut desa kecil, ada satu ibu penjual sayur yang membangun perpustakaan untuk anak-anak dengan hasil tabungan harian. Namanya Ibu Lastri. Ini bukan kisah di TV, ini nyata." Dalam semalam, unggahan itu menyebar. Disukai ribuan orang. Dikomentari ratusan. Banyak yang tidak percaya bahwa hal seperti itu masih terjadi di zaman serba digital. Bahkan ada yang langsung bertanya, bagaimana cara menyumbang buku ke sana? Ibu Lastri tidak tahu menahu soal unggahan itu sampai Pak Bambang dan Reza datang ke rumah membawakan kabar. "Bu, fotonya Ibu viral," kata Reza sambil menunjukkan layar ponsel. Ibu Lastri tidak mengerti maksud kata viral, tapi ia tahu ini sesuatu yang besar. Banyak yang terinspirasi. Mereka ingin bantu, tambah Pak Bambang. Beberapa hari kemudian, kiriman paket mulai berdatangan. Awalnya 1 kardus, lalu 2, lalu 5. Setiap kardus berisi buku-buku anak, komik edukatif, ensiklopedia mini, dan bahkan beberapa rak lipat. Kantor pos kecamatan sampai bingung. "Ini kiriman semua buat siapa?" tanya petugas heran. "Untuk Ibu Lastri, penjual sayur yang bikin perpustakaan," jawab kurir sambil tersenyum. Perpustakaan mini itu kini harus diperluas. Gubuk belakang rumah mulai sesak oleh buku. Anak-anak membantu menata ulang rak, membersihkan sampul, dan menempel label kecil agar tidak bingung. Kini, jumlah buku telah mencapai ratusan. Anak-anak jadi lebih semangat datang. Bahkan yang dulu sempat dilarang orang tuanya pun mulai kembali. Media lokal pun mulai meliput. Wartawan dari koran kabupaten datang, membawa kamera dan buku catatan. "Bu, apa motivasi Ibu membuat perpustakaan ini?" tanya wartawan. Ibu Lastri menjawab pelan, "Saya hanya tidak ingin anak-anak desa tumbuh tanpa mimpi. Buku adalah jendela. Kalau jendela tertutup, mereka tidak akan tahu bahwa dunia ini luas." Berita itu dimuat di koran dan situs berita lokal. Lalu menyebar lagi ke tingkat nasional. Ada yang menulis artikel panjang, ada yang membuat video singkat, bahkan ada yang mengundangnya untuk menjadi narasumber acara radio. Ibu Lastri bingung menghadapi semua perhatian itu. Ia tidak pernah bermimpi menjadi terkenal. Ia hanya ingin anak-anak bisa membaca. Suatu pagi, seorang pria paruh baya datang membawa mobil pikap kecil. Di bak belakangnya, terisi rak-rak baru, kursi lipat, dan papan tulis kecil. "Saya dari komunitas pendidikan mandiri baca, Bu," katanya. "Kami ingin bantu melengkapi perpustakaan Ibu." Ibu Lastri terharu. Ia hanya bisa berterima kasih, matanya berkaca-kaca. Anak-anak menyambut rombongan itu dengan sorak-sorai. Mereka membantu mengangkat rak, menata kursi, dan menggantung papan tulis di dinding. Perpustakaan itu kini berubah wajah. Tidak hanya menjadi tempat baca, tapi ruang belajar yang sesungguhnya. Anak-anak mulai belajar menulis cerita,
membaca bersama, bahkan bermain kuis edukatif setiap Jumat sore. Reza dan Pak Bambang membantu mengajar secara bergantian. Masyarakat desa mulai ikut bangga. Bahkan Bu Surti yang dulu nyinyir, kini ikut membawa cucunya ke perpustakaan. Pak Samin yang dulu marah-marah, datang minta maaf sambil membawa buah tangan dari kebun. "Maaf ya, Bu Lastri. Dulu saya nggak ngerti," katanya pelan. Ibu Lastri hanya mengangguk. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang kita jalan sama-sama." Kini, anak-anak menyebut tempat itu dengan nama baru, Rumah Ilmu Sumberjati. Nama itu muncul dari saran Rika dan Andi, lalu ditulis besar-besar di papan buatan mereka sendiri. Ibu Lastri tidak pernah mengira bahwa niat kecilnya akan membawa perubahan sebesar ini. Ia hanya menabur satu benih, tapi yang tumbuh adalah kebun pengetahuan. Dan semua itu dimulai dari satu gerobak sayur, satu toples kecil, dan satu keyakinan bahwa semua anak berhak bermimpi. Papan sederhana bertuliskan, Rumah Ilmu Sumberjati, kini menggantung rapi di depan gubuk yang dulu hampir roboh. Dari luar, tempat itu mungkin masih tampak sederhana, tapi di dalamnya, kehidupan berubah. Setiap sore, suara anak-anak menggema. Mereka tak lagi hanya membaca, tapi juga belajar berhitung, menulis cerita, menggambar peta, bahkan berdiskusi. Kehadiran para guru muda seperti Pak Reza dan Pak Bambang membawa warna baru. Mereka membuat jadwal mingguan, Senin belajar sains, Rabu membuat prakarya, Jumat ada sesi mendongeng dan kuis. Anak-anak datang tepat waktu, membawa alat tulis dengan semangat yang jarang terlihat di ruang kelas. Ibu Lastri tetap menjadi jantung dari tempat itu. Ia bukan guru dengan gelar akademik, tapi anak-anak memanggilnya Bu Guru Lastri dengan hormat dan sayang. Ia mengajarkan nilai yang tidak tertulis di buku pelajaran, ketekunan, kejujuran, dan kasih. Orang tua pun mulai ikut terlibat. Ada yang menyumbang tikar, ada yang membawa jajanan untuk anak-anak. Bahkan pemuda desa mulai tertarik mengajar les bahasa Inggris sederhana atau mengajak anak-anak menanam sayur di kebun belakang. Dampaknya terasa nyata. Dalam 6 bulan, angka bolos sekolah menurun drastis. Anak-anak yang dulu dikenal bandel, kini bisa duduk tenang berjam-jam menyusun puisi atau merangkai cerita. Guru-guru di SD mulai memperhatikan perubahan perilaku mereka. Beberapa murid bahkan mulai memenangkan lomba membaca puisi dan menggambar tingkat kecamatan. Suatu pagi, kepala desa datang membawa undangan. "Ibu Lastri, kami ingin Ibu berbicara dalam forum pendidikan tingkat kabupaten. Banyak yang ingin mendengar bagaimana Ibu membangun semua ini." Ibu Lastri tertegun. Ia tidak terbiasa bicara di depan banyak orang. Tapi setelah berdiskusi dengan Reza dan Pak Bambang, ia setuju. "Kalau ini bisa membuat desa lain terinspirasi, saya siap," katanya pelan. Pada hari acara, Ibu Lastri berdiri di depan ruangan penuh pejabat, guru, dan aktivis pendidikan. Tangannya gemetar. Tapi ia mulai bicara dengan suara tenang, menceritakan tentang mimpi kecil, gerobak sayur, dan satu toples tabungan yang perlahan membentuk ruang belajar. Tepuk tangan mengiringi akhir pidatonya. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Rumah Ilmu Sumberjati kini bukan hanya milik desa itu. Ia menjadi simbol harapan baru, bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari siapapun yang peduli, bahkan dari seorang penjual sayur. Dan Ibu Lastri, yang dulu hanya dikenal lewat teriakan, "Sayur, sayur," kini dikenal sebagai perempuan yang menyalakan api semangat di tengah gelapnya keterbatasan. Pagi itu, udara desa Sumberjati lebih dingin dari biasanya. Di tengah kebiasaan rutinnya menyapu halaman, Ibu Lastri menerima sebuah surat resmi berstempel biru. Kepala desa datang sendiri menyerahkannya. "Ini undangan, Bu. Dari luar negeri," katanya sambil tersenyum bangga. Dengan tangan gemetar, Ibu Lastri membuka amplop itu. Ternyata, ia diundang sebagai tamu kehormatan dalam konferensi pendidikan global di Helsinki, Finlandia. Ia akan berbicara di hadapan pendidik, pemimpin komunitas, dan inovator pendidikan dari seluruh dunia. Berita itu cepat menyebar di desa. Anak-anak melompat-lompat kegirangan. Warga yang dulu mencibir, kini mengangguk penuh kagum. Wartawan kembali berdatangan. Rumah kecil itu kembali ramai. Meski gugup, Ibu Lastri berangkat. Dengan kerudung sederhana dan koper pinjaman, ia naik pesawat untuk pertama kalinya. Di panggung konferensi, ia menceritakan kisah gerobak sayur, toples tabungan,
dan cinta pada pendidikan. Saat ia turun dari podium, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa perwakilan dari negara lain menghampirinya, menanyakan bagaimana mereka bisa mengadopsi konsep serupa di daerah mereka. Ibu Lastri hanya tersenyum. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin anak-anak desa saya bisa membaca." Dan siapa sangka, dari lorong sempit desa, langkah Ibu Lastri menembus panggung dunia. Karena sejatinya, harapan bisa lahir dari tempat paling sederhana, selama ada hati yang tulus menjaga nyalanya.